Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Raihan Leswara. Saya dari Jurnalistik 4C. Saya izin menjelaskan secara singkat 25 teori komunikasi jurnalistik. Video ini disusun untuk memenuhi tugas saya. Baik, langsung saja. Teori yang pertama adalah teori komunikasi agenda setting, di mana teori ini mempengaruhi agenda masyarakat dengan cara memberikan informasi yang spesifik dan menarik perhatian tentunya. Lalu yang kedua ada teori komunikasi Laswell. Proses ini merupakan penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota untuk mencapai tujuan atau pesan tersebut. Dan selain itu, teori komunikasi Laswell ini dibuat untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan target organisasi atau kumpulan dengan efektif dan efisien, yaitu menggunakan teori komunikasi Laswell. Lalu selanjutnya teori connectionism atau oleh Thorndike. Organisme melakukan beberapa tindakan komunikasi ini, tindakan coba-coba untuk menemukan perbuatan sesuai dengan situasi atau adaptif, seperti itu untuk teori connection. Lalu teori jurnalistik Adinegoro. Ini tuh teori jurnalistik yang dibuat oleh orang Indonesia, karena menurut beliau jurnalistik adalah kepandaian mengarang untuk memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya, menurut teori jurnalistik Adinegoro. Selanjutnya teori jurnalistik Roland Wolseley dan Lawrence R. Campbell. Teori ini oleh dua penemu, karena teori ini menjelaskan jurnalistik itu tindakan diseminasi informasi, opini, dan hiburan untuk publik yang sistematik dan dapat dipercaya kebenarannya melalui media komunikasi masa modern, seperti itu. Lalu selanjutnya teori jurnalistik F. Fraser Bourne. Jurnalistik mencakup semua bentuk penyebaran. Jurnalistik ini menurut beliau mencakup semua bentuk penyebaran berita bersama komentarnya untuk mencapai target yang banyak atau publik, gitu, seperti itu mungkin. Oke, selanjutnya teori jarum hipodermik. Jarum hipodermik ini teori yang mempunyai kekuatan yang perkasa dan dapat menundukkan audiens dengan pemberian informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media tersebut. Itu menjadi jarum hipodermik yang seperti jarum, yang dimana ada pemantik di teori ini. Lalu yang selanjutnya teori dua tahap. Teori dua tahap ini hubungan sosial informal memegang peranan dalam memodifikasi perilaku, yang mana masing-masing orang akan memilah isi media kampanye. Semisal media tersebut ingin kampanye atau seperti apa dalam isi media tersebut, lalu ada hubungannya dengan sosial, gitu, yaitu memegang peranan dan memodifikasi perilakunya. Lalu lanjutnya teori komunikasi administrasi. Nah, itu termasuk ke teori komunikasi jurnalistik, karena proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, yaitu perlunya komunikasi administrasi, seperti itu. Selanjutnya teori komunikasi kontekstual. Yang tadi administrasi, selanjutnya kontekstual, di mana komunikasi yang berorientasi pada konteks sosial dan budaya, seperti itu. Lalu selanjutnya teori komunikasi massa. Nah, ini sudah tidak asing ya dengar oleh kita. Teori komunikasi ini yang pastinya teori yang menggunakan media massa seperti cetak, koran, seperti media cetak, online, elektronik, dan sebagainya, seperti itu. Mungkin selanjutnya teori komunikasi lainnya, itu termasuk selanjutnya teori komunikasi budaya. Nah, teori komunikasi budaya ini komunikasi yang berorientasi pada budaya dan masyarakat tentunya ya, untuk si teori komunikasi budaya ini fokusnya. Lalu selanjutnya teori komunikasi pengaruh. Nah, ini komunikasi yang berorientasi pada pengaruh dan persuasi terhadap penyampaian pesan atau media, seperti itu. Lalu di selanjutnya ada teori komunikasi penggunaan media.
Komunikasi yang berorientasi pada penggunaan media tentunya, dalam entah media massa, media cetak seperti itu. Lalu selanjutnya teori komunikasi isi pesan. Komunikasi yang berorientasi pada isi pesan, khususnya terhadap media kalau teori komunikasi isi pesan tersebut. Lanjut ke teori komunikasi struktur media. Ini tuh penting bagi kita yang nantinya akan bekerja di media, karena komunikasi ini diperlukan untuk berorientasi pada struktur dan penampilan media massa yang akan datang, bahkan orientasinya seperti apa. Lanjut ke teori komunikasi dampak media. Komunikasi berorientasi pada dampak media massa dan halayak massa tentunya ya, untuk si teori komunikasi media dampak media ini. Lalu selanjutnya ada teori komunikasi kualitas media. Ini itu penting karena untuk mengatur atau menilai suatu media, yang mana komunikasi ini berorientasi pada kualitas media tersebut seperti itu. Lalu teori komunikasi kuantitas media. Komunikasi yang berorientasi pada kuantitas suatu media atau SDM atau seperti yang lainnya seperti itu ya. Lanjut ke teori komunikasi pengaruh media. Komunikasi yang berorientasi pada pengaruh media entah dari sosial, budaya dan lainnya. Oke, selanjutnya teori komunikasi penggunaan media. Untuk penggunaan media ini, bagaimana media tersebut digunakan, bagaimana media tersebut bisa stabil dan sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya teori komunikasi isi pesan tadi sudah, struktur media sudah. Mungkin yang selanjutnya teori komunikasi isi pesan media ini izin menjelaskan bahwasannya ini khusus untuk si fokus terhadap si media tersebut seperti itu ya, fokusnya terhadap media tersebut. Lalu selanjutnya teori komunikasi struktur media. Ini dimana media tersebut bagaimana untuk struktur dan penampilan tadi ya untuk media massa. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir ini adalah teori komunikasi dampak media, dimana dampak media ini bagaimana kita membuat suatu media dampaknya seperti apa, dan itu menggunakan teori komunikasi dampak media ini untuk khalayak massa ya tentunya seperti itu. Mungkin seperti itu untuk penjelasan saya. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.